Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Kalau ayat kemarin adalah apa? Orang-orang yang masih menyembah berhala, masih menyewakan arca bebatuan, oleh Allah ditanyakan secara retorik. Mereka, loh kok kamu sembah itu bisa apa? Bisa apa? Kalau kamu coba memang sesuai dengan yang kamu gembar-gemborkan bahwa bisa ini bisa itu, ya sudah panggil, suruh membuat cilaka aku. Tapi yang ngomong gitu itu anu loh ya, Rasul loh ya, jangan kita nggak usah nantang-nantang gitu. Para Rasul pun sebenarnya bukan Rasul sendiri, tapi memang mewakili Allah untuk membuktikan bahwa yang bisa membuat mudarat dan mendatangkan manfaat itu Allah semata. Kalau kita nggak usah nantang-nantang gitu ya. Karena nanti kalau nantang beneran, nggak ada beneran, repot nanti. Karena memang seperti yang kita bahas kemarin, kejahatan pun itu diminta izin sama Allah ya diizini loh ya. Jadi perilaku jahat itu pun, makanya kan Allah menjadikan dunia ini sebagai palagan ya, sebagai sebuah medan pertempuran. Buat orang beriman ya ujian, kamu mampu melewatinya atau enggak untuk mendapatkan ridho dan ampunanku dengan bonus surgawi itu. Makanya kalau kita di bumi ini ya humble saja, ya. Kita setel haunan saja. Karena itu dalam ayat ini, dalam ayat 106, 196 ini, saya ini tidak mampu apa-apa. Karena apa? Inna waliyallahu. Pelindungku itu hanya Allah. Tuh. Jadi orang beriman itu sebenarnya sangat ini ya, sangat menyadari dan memproklamirkan diri bahwa dia itu lemah. Justru karena kesadaran akan lemahnya diri itu, kemudian orang beriman itu jauh lebih dekat kepada Allah. Karena yang diandalkan adalah Allah. Kalimat ini begitu, inna waliyallahu. Saya itu tidak punya siapa-siapa. Yang saya andalkan ya hanya Allah. Ya memang begitu, gimana coba? Misalnya dalam sejarah Nabi Ibrahim ya. Kan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu kan jamak taksir dari sohifah. Sohifah itu lembaran. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Dia bisa bermakna lembaran, artinya memang mungkin ada kitab yang ada di lembaran-lembaran baju, pelepah, kurma, dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud sohifah ada juga maknanya adalah lembaran sejarah. Nah, dalam lembaran sejarah Nabi Ibrahim misalnya, nah ini beliau sendirian melawan sang Namrud. Padahal Namrud ini kan sang mahadiraja saat itu. Pokoknya berkuasa penuh lah. Mana ada, mulai dari hakim, kehakiman, pamong diraja, kalau sekarang kepolisian gitu ya. Kemudian tentang bala tentaranya, kalau sekarang misalnya TNI gitu. Kemudian semuanya itu kuat sekali waktu itu. Dan seluruh bahulu balangnya, menteri-menterinya, kekuasaannya si Namrud waktu itu kuat sekali. Nah, Nabi Ibrahim waktu itu ya sendirian. Apa yang dibanggakan Nabi Ibrahim? Ya nggak punya apa-apa. Nabi Ibrahim juga nggak bisa silat atau apa yang nggak bisa. Sendiri. Nabi Ibrahim tidak dikenal punya pasukan. Makanya orang beriman selalu yang diandalkan hanyalah
Allah. Disclaimer ya, tadi saya nyebut TNI maupun polisi bukan tentaranya maksud saya. Waktu itu kuat-kuat juga dananya sendiri Nabi Ibrahim. Nah, demikian pula Nabi Musa ketika menghadapi Firaun juga tidak punya pasukan. Yang diandalkan ya hanya Allah. Apalagi Nabi Nuh, jangankan pasukan, keluarga sendiri aja nggak ikut. Keluarga sendiri nggak ikut itu. Sehingga pertolongannya hanya Allah. Walladzina amanu, orang-orang beriman itu waliyullah. Dialah Allah alladzina nazzalal kitab, yang menurunkan kitab. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dia yang melindungi orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita memang juga beriman, yang kita andalkan itu ya Allah. Tidak punya andalan siapa-siapa apa kita. Tak ada. Gitu. Saya kenal Pak Jenderal Bakhrul ya setelah pensiun. Bukan waktu jadi Kapolresta Denpasar. Ya kan? Jadi backingnya orang beriman itu ya hanya Allah. Sejak dulu. Kalaupun Rasulullah Muhammad SAW misalnya punya pasukan 150.000 ketika menaklukkan kota Mekah, ya itu setelah perjalanan panjang yang hanya mengandalkan Allah. Itu dimulai sejak ketika berangkat sendirian dari Mekah ke Madinah hanya ditemani oleh Abu Bakar. Gitu loh ya. Jadi orang beriman itu tidak mengandalkan siapa-siapa. Tidak punya kuasa apa-apa. Sejak dulu. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrahum wa hum walahum anfusahum yansurun. Dan apa-apa yang kamu seru, kamu sembah itu loh, tidak bisa menolong apa-apa. Dan dia sendiri kepada dirinya sendiri loh, tidak bisa. Makanya ya saya seru kepada dulur-dulur yang sedang berkuasa, baik di tingkat desa maupun sampai tingkat pusat, manapun biasa saja. Selain kuasa itu juga mengenal masa periode, kita loh sekuasa apapun ya tetap akan menuju ketidakkuasaan. Apa itu? Mati. Tidak ada sudah. Makanya dalam idiom Jawa itu kan ada ojo adigang adigung adiguno. Apa ya? Ngerti adigang adigung adiguno? Sombong. Adigang adigung adiguno. Sama lawan. Merasa berkuasa, jangan merasa seolah tidak ada yang mampu melawan. Jangan ada yang merasa seolah-olah tidak akan pernah berhenti kekuasaannya. Jangan ada yang merasa apapun gitu. Bahkan berhala-berhala yang disakralkan sekalipun tidak mampu, tidak akan mampu. Dan ini sudah terjadi. Orang yang paling cerdas setelah Albert Einstein konon adalah Stephen Hawking. Nah ini orang yang cerdasnya megilan loh ini. Orang Lamongan kalau cerdas pol itu Pauwin Tower gitu ya. Ya begitu dia sudah, kan dia yang bikin teori Big Bang, kan? Teori yang sangat terkenal bahwa penciptaan alam semesta ini dari sebuah ledakan besar dari dua galaksi Dier gitu kan. Mati juga.
Ini wala angfusahum yang surun. Terhadap diri mereka sendiri loh tidak mampu. Allah sedang menekankan kepada kita, bukan saja kita diminta jadi kalimat ini itu bukan saja menegaskan ketauhidan bahwa jangan menyembah selain Allah, tetapi juga memerintah kita untuk jangan begitu. Jadi bukan saja jangan menyembah berhala, tapi kamu sendiri tuh jangan jadi berhala gitu lah. Gitu ya. Jadi meskipun arca atau berhala zaman dulu sekarang itu sudah bertransformasi menjadi arca ilmu, arca jabatan, arca harta, arca strata, arca fame atau ketenaran, gitu kan? Yang kita kemudian mati-matian mendewakan itu, jangan gitu. Tapi di sisi lain juga begitu. Kamu sendiri ketika punya arca harta, ketika punya arca kuasa, ketika punya arca strata, kayak pendidikan, kamu itu jangan jadi berhala lagi, kan gitu ya. Jadi sifat keakuan untuk menjadi Tuhan itu nular, kan gini. Kalau berhala yang namanya batu, arca dalam bentuk batu, itu kan la yastati'una nasrakum, mereka tidak bisa nolong kamu, kan gitu. Wala anfusahum yang surun, sama mereka sendiri aja nggak bisa nolong. Batu tuh. Jadi masih mendingan arca batu loh daripada manusia itu. Kalau arca batu, itu arcanya yang disembah manusia, dia nggak ikut apa-apa itu. Dia juga nggak pengen disembah, juga nggak sombong arcanya itu. Lah manusia itu, kalau arcanya sekarang itu kan sudah jadi jabatan apa, manusia mati-matian menyembah untuk dapat itu. Begitu dia dapat arca, arca ini tanda petik ya, begitu dia dapat jabatan, begitu dapat harta, begitu dapat kuasa, begitu dapat strata, pendidikan ya atau sebagainya. Loh dia itu loh kemudian menjadi arcanya itu. Kenapa? Karena dia kemudian minta dipuji, minta disanjung-sanjung, jangankan nggak dihormati. Wong kadang nggak disebut gelarnya gitu aja marah kok. Nggak disebut gelarnya itu loh marah. Jadi kalau misalnya dia gelarnya apa? Doktor, profesor. Nah, pada saat misalnya sambutan gitu kepada yang terhormat Mas Juwarno, ya, padahal dia seorang profesor, doktor. Mulai. Untungnya Pak Jul kan nggak sampai doktor, sehingga nggak ya biasa aja. Gitu. Haji 2 kali, 3 kali. Lalu pada saat sambutan karena dia tokoh masyarakat yang terhormat Cak Paidi, padahal jenenge haji, gak dipanggil haji, besok lagi merengut itu. Lalu maunya gimana sampean? Haji kalau sekali panggil haji, lah kalau 2 kali berarti Cak haji, gitu. Udahlah, makanya ayo pahami ayat ini itu di samping kita jangan menyembah atau mendewakan hal-hal di luar Allah sebagai yang kuasa, seolah-olah hartalah yang paling berkuasa, seolah-olah jabatanlah nanti, jangan ya. Ya, dulur ini apalagi di musim-musim politik kayak gini nih, aduh polarisasi atau perpecahan di tingkat bawah itu menyedihkan, menyedihkan. Hanya saya paling ekses jualetnya politik itu ya kayak gini nih. Politik itu baik-baik saja sebenarnya, tapi ketika diimplementasikan dengan memecah belah orang di bawah kayak gini, karena memang
apa ya kedewasaan bangsa itu belum tingkat yang bagus untuk menerima demokrasi itu, sehingga perbedaan itu kemudian dimasukkan ke hati sampai perpecahan kerabat. Oh iya, apalagi kayak gini nih, pilkada serentak di seluruh Indonesia gini. Semua orang anggap jabatannya itu sebagai dewa itu. Seolah-olah dengan memegang jabatan itu nanti seluruh persoalan daerah itu akan usai, akan selesai. Dan yang di apa di agung-agungkan kan begitu gitu. Sehingga ya sampai kemudian di tingkat bawah itu konik gak milih iki wis gak dulurku. Begitu dan beneran sampai setelah apa ini? Setelah pilkada ya memang nggak sopo-sopoan. Ini apa ini coba? Apa ini coba? Ini kan berarti mendewakan seolah-olah pasti tidak ada sehebat apapun seorang pimpinan daerah, seorang pimpinan nasional, dia tetap punya celah. Jangan pernah mengkultuskan seolah-olah dia dewa. Nah ini yang saya maksud di sini. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau berhala dalam bentuk batu zaman dulu, sampean mintai petunjuk gimana cara memperbaiki kondisi bangsa ini, dia nggak akan dengar. Kan gitu, karena batu gitu. Nah kalau sekarang sampean misalnya kebetulan, misalnya Mbak Dia jadi bupati, bupati mana sampean? Bupati Kabupaten Waringin Sungsang misalnya. Nah nanti kalau sudah jadi bupati, pada saat kampanye memang ya nanti saya akan dekat dengan rakyat. Kalau saya misalnya nanti tidak sesuai dengan janji program saya melenceng, tolong demo saya. Tolong, waduh. Nah, begitu sampai menduduki sana, apanya demo tinggal lari. Gitu loh. Nah itu sama dengan ini. Wa inda do'uhum minal huda la yasma'u. Lah kalau berhala ndak mendengar, pantas dia batu. Lah sampean sebagai manusia jangan gitulah. Kalau sampean juga kemudian tidak mendengar keluhan rakyat, berarti sampean juga sama dengan apa? Dengan apa? La yasma'u tadi ya. Quran itu sewangar loh dalam mengkritik kita itu. Ya, keren kok. Kritik gini ya tanggapi biasa aja. Bukan kok saya sok kritis, enggak ya. Termasuk ke saya sendiri. Makanya saya enggak mau dicalonkan jadi presiden. Karena selain berat sekali, karena enggak ada yang nyalonkan. Enggak mau Mas Wahyu, meskipun sama misalnya mengerahkan seluruh karyawan Bukaka Teknik semua, enggak mau saya, enggak. Karena kalau saya jadi presiden, saya nggak bisa ngaji bareng sampean. Di samping itu yaitu tadi tuntutannya, aduh, saya akan berisiko untuk memberhalakan diri. Iya, oh nggak patek ganteng gini aja udah merasanya nggak ganteng kok itu loh. Ya kan? Bukan saya Mas Wahyu. Saya ini kan nggak pernah nyebut Papa Glory. Jadi ya, ini loh. Jadi ke sana kita memahami ayat ini. Watarahum yang duruna ilaika walahum wahum la yubsirun. Seolah-olah kalau kamu melihat mereka kan mereka melihat kamu. Enggak bisa. Saya masih ingat waktu awal-awal di Bali itu. Apa melewati satu tempat gitu. Ada yang tempat yang ya bukan hanya di Bali ya dimanapun itu tempatnya angker itu ada arca itu kalau malam itu matanya nyala itu kamu bisa dilihat itu di Ngawi juga pernah itu ada gerumbul-gerumbul yang katanya angker gitu ya. Apakah benar angker? Ya benar angker. Apakah ada hantunya di situ? Ya iya ada, memang jin itu ada. Jangan tidak percaya hantu loh ya. Hantu itu ada memang iya. Jin itu ada iya, kita alladzina yu'minuna bil ghaib. Masalahnya kita bagaimana cara menghandle itu. Karena kita dikasih Allah kemuliaan sepanjang kita itu dekat kepada Allah. Makanya ayat selanjutnya ini.
Ketika menghadapi yang kayak gitu, wahai Muhammad, khudil af. Jadi berikan maaf sama mereka, jangan kamu benci mereka. Khudil afwa, berikan maaf kepada mereka, wa'mur bil urfi, dan tetaplah kamu eh, jadi tetaplah ajak kepada kebaikan. Kalau ada yang kemudian masih bandel, tidak beriman, masih ngotot, itu ya sudah, kata Allah, wa'arid anil jahilin. Kamu berpaling aja dari orang-orang yang bodoh itu. Udah nggak usah direwes, nggak usah. Nah ini juga memberi kita arahan kalau kita berdakwah lalu di sini sih, ini sikap kita. Sudah, kamu berpaling aja dari mereka. Supaya apa? Supaya tidak mengurangi giroh kamu. Karena kalau kita nanti fokus sama orang yang tidak taat, jadi malas kita dakwah akhirnya. Padahal masih ada orang-orang yang taat meski satu dua. Jadi kamu fokus saja sama orang-orang yang masih bisa taat, sementara yang tidak taat, kamu berpaling dari mereka. Sudah. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghum. Kalau kamu merasa digoda setan, baik setan dalam bentuk yang was-was di hati, maupun dalam bentuk godaan genderuwo apapun, atau dalam bentuk setan yang berupa manusia, minal jinnati wan nas, maka Allah berperintah, fasta'id billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Itu jelas ya. Jadi kalau ada godaan setan dalam hati, dalam bentuk apa misalnya? Kita ngajak waktunya azan, lalu kemudian males, malah pengen layar. Siapa yang ngajak itu? Setan. Maka sama naudzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Jangan hanya pas melewati gerumbul terus takut terus naudzubillahi minasyaitonir rajim. Semua ya. Jadi itu ya. Innahu sami'un alim, karena dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita sekarang sudah tahu bagaimana cara ketika hati kita atau diri kita digoda setan, apa yang perlu kita lakukan. Meminta perlindungan kepada Allah. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Izin Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada hadisnya Gus yang katanya kalau kita di saat sholat terus merasa digoda setan tuh suruh meludah ke kiri. Nah, terus seandainya kita memang mau meludah ke kiri di saat jamaah gimana Gus? Kalau gimana kalau digoda setan? Merasa digoda setan, apakah itu ada hadisnya kalau digoda setan pas sholat itu ada disuruh meludah ke kiri? Oh, sebenarnya ada namanya ini kan ya, ada namanya setan gizib ya. Setan khinzib itu setan yang mengganggu orang ketika sholat. Itu setan yang membuat was-was atau kadang membuat orang lupa ketika dia sudah sholat sudah habis sholat berapa rakaat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika dia sholat lupa itu memang ya banyak ini ya, banyak yang berpikir oh berarti saya digoda setan itu. Padahal ya karena memang was-was yang sifatnya itu ini karena tidak khusyuk kan itu istilahnya, karena tidak khusyuk. Hadis tentang itu ada dalam beberapa hadis, itu disebutkan hadis dari Sahih Muslim ya, itu gini, setan telah mengganggu bacaanku dalam sholat. Lalu beliau bersabda gini, itu adalah setan yang disebut
Hanzab. Jika engkau diganggu olehnya, maka mintalah pertolongan kepada Allah, lalu meludah ke kirimu sebanyak 3 kali. Utsman berkata, aku lalu melakukannya hingga Allah pun menghilangkan gangguan itu dariku. Nah, bagaimana data hadis itu? Kalau hadis itu diterapkan pada saat sampean sholat berjamaah, tidak boleh ya. Itu hanya bisa ketika sampean lakukan sholat sendiri. Dan itu pun tidak harus dengan meludah, tapi dengan ta'awud 3 kali itu. Meludah itu ketika sampean benar-benar tidak tidak diganggu oleh siapapun. Yang pertama. Yang kedua, di masa lalu ketika sholat, itu kan rata-rata sholatnya itu di padang pasir ya. Baik di rumah pun lantainya ya lantai pasir. Sehingga di luar yang sajadah itu ya pasir. Kayak dulu kita rumah dari tanah gitu lantainya. Sehingga ketika kita meludah ke kiri itu ya meludah ke pasir. Nah, kalau sekarang kan beda ya. Kalau kita di rumah apalagi di masjid gitu kan semua lantainya sudah lantai suci. Ludah itu ada 2 ya, ludah yang tidak bercampur dengan riak itu enggak najis, tapi kalau dia yang bercampur dengan riak itu jadi najis. Sehingga ayo kita lihat hadis itu sebagai hadis yang bisa dibatasi oleh hadis-hadis lain, pengecualian. Karena memang dalam sholat sendiri ketika sampean menyimpan ludah dalam mulut itu tidak boleh, karena itu mengganggu bacaan. Maka kalaupun ingin meludah memang boleh dalam sholat itu meludah ke kiri. Tapi ya lihat-lihat dulu kalau sampean sedang sholat berjamaah lah di sebelah sampean meludah ke kiri lah ya kena muka orang. Gitu. Ya jangan. Ya walaupun ketika hanya boleh meludah itu ya ketika latihan menyelam ya. Terima kasih. Silakan. Ada lagi? Izin Gus. Ya. Tentang meludah itu, tentang meludah itu ada cuman yang bilang cuman kiasan Gus, nggak physically ngeluarin air liur gitu, cuman like actionnya gitu aja gitu. Makanya tadi itu saya bilang di awal tadi bahwa meludah itu bukan kok kemudian meludahnya seperti beneran gitu, tapi membaca ta'awudz 3 kali sambil menoleh ke kiri gitu loh. Jadi ya kayak cuma gitu aja. Kan banyak orang kalau jangankan kepada setan ya, kepada orang yang nggak disukai aja kan gitu. Ih, najis, padahal ya nggak mudah. Itu jadi dia kepada setan boleh gitu. Kalau kepada manusia jangan gitu ya. Jangan ya, Dek ya, jangan. Gitu. Oke, ada lagi? Tapi benar tadi ya. Jadi ketika digoda setan itu kita harus berta'awudz. Fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Jadi kalimatnya itu fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Kenapa? Karena ya godaan setan nggak bisa dihilangkan kalau kita nggak dari pertolongan Allah gitu. Ya, tuh. Itu dikuatkan juga di surat An-Nahl ayat 98. Coba dibuka ya. Kalimatnya yang lebih lengkap itu di surat An-Nahl ayat 98. Silakan buka. Monggo yang tadi belum baca. Ayo dari Sumatera, dari Jawa, dari jauh-jauh ini biar melek. Dari Lombok. Surat An-Nahl ayat 98. Ketemu? Izin ya Gus. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau Muhammad tidak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tuh, maka kalimatnya jelas. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika digodakan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nama lengkapnya itu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Kalau yang untuk menguatkan ayat 196 tentang pelindung orang beriman itu adalah Allah semata, itu dikuatkan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Coba dilihat surat Al-Baqarah ayat 257. Sudah ketemu? Ya. Ya, Assalamualaikum, Gus. Al-Baqarah 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi Sadaqallah. orang beriman itu pelindungnya adalah Allah ya. Karena itu ayo mendekat kepada Allah secara mendekat dan mendasar. Oke. Selesai itu, ada lagi? Izin Gus. Terus Ya. ada doa yang Robi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robi ya turun itu apa boleh juga Gus dibaca? Boleh, boleh. Boleh ya. Jadi itu doa dalam hadis juga dijelaskan itu. Itu doa yang memang diajarkan Rasulullah juga. Jadi boleh itu dibaca juga Mas Ayu. Itu memang doa yang diajarkan oleh Rasulullah juga. Jadi Allah, lindungilah aku dari godaan setan dan berduyun-duyunnya mereka dalam menggodaku. Ya, itu harus didoa terus. Memang kita kalah sama setan kalau nggak minta pertolongan Allah kalah. Nah itu ya kepada Allah lah kita minta pertolongan ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini Senin. Sampean yang ke kantor sudah harus berangkat. Tetap semangat. Banyak berdoa kepada Allah di sepanjang perjalanan. Jaga kesehatan jasmani rohani. Perjalanan kita masih panjang. Ngaji terus ya. Ngaji terus sampai Allah memanggil kita ya. Jadi nggak ada istilahnya berhenti ngaji itu. Ngaji terus. Di bandara, dimanapun kita ngaji. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma fil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi man atait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal al-bala wal wafa wa qad al-astin. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Allahumma lana fansana min kafirin wa muslimin wa musyrikin. Rabbi a'udzu bika min syaitanir rajim. Allahumma ta'ala lana wa rahmatika Allahumma anzil lana rahmatan wa Allahumma afriq lana sabra wa sabrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana